Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kemarin, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Kalau kemarin dengan metode setengah reaksi, kalau sekarang dengan metode bilangan oksidasi. Ibu hari ini masuk ke contoh soal saja langsung. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa membaca di buku Intan Pariwara ya langkah-langkahnya. Nah, Ibu akan menjelaskan contoh soalnya saja langsung. Contoh CuS ditambah NO3- menghasilkan CO2+ ditambah S ditambah NO. Ini kita diminta menyetarakan dalam suasana asam. Nah, kita lanjut. Langkah pertama adalah menentukan bilangan oksidasi. Jadi untuk materi bilangan oksidasi kalian harus pelajari dengan baik ya. Jadi di sini sudah ditentukan bilangan oksidasinya ini Cu+2 S-2. Nah, di sini O di sini -2 +5 +2 0 dan +2 -2. Untuk biloxnya silahkan kalian nanti pelajari lebih mendalam lagi materi yang kemarin ya. Ibu berharap kalian sudah paham semuanya. Nah, selanjutnya nih sudah ada biloxnya. Langkah berikutnya adalah menentukan yang mengalami perubahan. Ternyata S mengalami perubahan bilox dari -2 ke 0. Maka di sini terjadi reaksi oksidasi. Kemudian yang mana lagi yang mengalami perubahan? Tunggu. Yang mengalami perubahan adalah N. Dengan +5 menjadi +2, berarti mengalami penurunan. Nah, jadi yang ini tadi mengalami S mengalami penambahan bilox sebesar +2 ya, +2 ke 0 naik +2. Sedangkan +5 ke +2 berarti turun. Tanda plus dan minus ini menandakan arti naik dan turun saja ya, bukan nilainya negatif atau positif, tetapi tanda plus menandakan kenaikan, sedangkan tanda minus menandakan penurunan. Berarti ini reaksi oksidasi, ini reaksi reduksi. Nah, supaya jumlah antara naik dan turunnya sama bilangan oksidasinya, maka kita kalikan. Ini dikali 3, KPK kelipatan perkalian terkecil antara 2 dan 3 adalah 3 nih. 6 ya, ini dikali 3, ini dikali 2, maka akan sama-sama antara yang naik dan turunnya itu sama-sama 6. Berarti persamaan yang ini CuS dikali 3, kemudian NO3 dikali 2. Kemudian karena ini Cu ini dikali 3, berarti ini juga kita samakan jumlah atomnya jadi 3 nanti di sini ya. Kemudian S juga dikali 3 nanti karena ini kali 3 dan NO dikali 2. Maka akan dihasilkan reaksi ini. Nih ya. Setelah kita kalikan tadi, maka kita tuliskan persamaan reaksinya jadi ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah muatan dulu. Kita lihat muatannya. Muatannya di sini 2 kali minus 2 ya. Ini 0. Kalau kadada muatan, kadada lambangnya di sini berarti ini 0. Ini minus 2. Nah, sedangkan yang ini 3 dikali 2 plus 6. Nah, plus 6 muatannya ya. Nah, ini 0, 0 berarti beda muatan di sini jumlah totalnya adalah minus 2, sedangkan jumlah muatan di sini adalah plus 6. Nah, untuk menyetarakan jumlah muatan kita tambahkan H+ karena dimintanya dalam suasana asam tadi. Jadi H+ itu kan bermuatan positif, maka kita akan menambahkan di yang bermuatan negatif. Sebanyak berapa?
supaya jumlah muatannya sama. Berarti minus 2 ditambah berapa jadi plus 6. Maka dihasilkanlah plus 8. Maka jumlahnya sama-sama nanti 6. Jadi minus 2. Oh, ini ada tanda plus ya. Ini ketinggalan ibu menulisnya. Ada tanda plus di sini. Nah, jadi muatannya minus 2 ditambah 8 plus 8, maka sama-sama muatannya menjadi plus 6. Nah, setelah kita menambahkan H+, otomatis ruas sebelah sininya akan kekurangan H+, maka kita tambahkan dengan H2O. Sebanyak berapa? 8H+, berarti H2O kan? Nih, ada 2 hanya, berarti 4H2O. Kenapa? Karena 4 dikali 2 8 ya. Jadi akan menghasilkan 4H2O di sini. Nah, untuk mengecek apakah kita benar, sudah kita cek dulu ya jumlah atomnya dengan muatannya. Ini 3, ini 3, benar. S-nya 1. S-nya, oh ya, 3 kali 1, ini 3, ini adalah punya S juga. 3 dikali 1, 3. Ini juga 3. Kemudian N-nya 2, N. Di sini 2N juga. Kemudian O-nya 2 kali 3, 6. Di sini 4. 4 kali 1, 4. Ditambah 2, 6, maka juga sama, jumlah O-nya juga sama, 6. Di sini juga 2 ditambah 4 juga 6. Nah, sama sudah semua. 8H+, 8H berarti 4 kali 2, 8, juga sama sudah jumlah atom H. Kemudian muatannya minus 2 kali minus 2 ditambah 8H+, ditambah 8 ya, ini. Nah, ini jadinya plus 6. Jadi kalau kita jumlahkan jadi plus 6 muatannya ya, di sebelah sini minus 2 dengan plus 8. Sedangkan yang di sini juga 3 kali 2 plus 6. Oke. Berarti sudah pas jumlah atomnya, jumlah ionnya, kemudian jumlah muatannya juga sama. Berarti ini dikatakan setara. Setara ya, ibu nggak bisa nulis setara. Jadi persamaan antara ke sini dengan ke sini semuanya sudah setara. Kenapa setara? Karena sudah sama jumlah atom dan jumlah muatannya. Oke, ini tadi dalam suasana asam. Kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya dalam suasana basa. Tidak jauh berbeda dengan suasana asam. Di sini juga kalian harus menentukan terlebih dahulu biloxnya. Kemudian yang mengalami perubahan ternyata Zn dari 0 menjadi plus 2 dan N dari plus 5 ke min 3 ya. Berarti di sini terjadi perubahan bilox 0 ke plus 2, ini berarti menandakan bertambah atau naik sebanyak 2. Sedangkan plus 5 ke min 3 turun. Berapa turunnya? Min 8. Ya. Jadi turun 8, maka dia dari 5 jadi min 3. Jadi ibu ingatkan lagi, tanda plus dan minus adalah naik dan turun. Nah, untuk elektronnya jumlah bilox yang naik dan yang turun harus sama. Ini 8, berarti ini tinggal dikali 1. Yang ini 2, tinggal dikali 4. Berarti si Zn dikali 4. Zn-nya dikali 4. Ini hasilnya. Nih. Kemudian NO-nya tetap karena dikali 1 ya. Kemudian ini 4 karena dia dikali 4 ZnO2 min tadi.
Kemudian NH3 tetap sah 1 karena ini dikali 1 persamaan ini. Nah, kemudian kita menyetarakan dengan menambah, kita hitung muatannya tadi dulu ya. Muatan tadi dulu. Muatannya ini minus 1. Ini minus 8. Nah, dalam suasana basah ini kita menambahkan OH minus ya, berarti kita tambahkan di kiri kah di kanan? Oh iya, karena ini minus 1, ini minus 8, kalau kita tambahkan di kanan akan tambah banyak minusnya. Berarti kita menambahkan di ruas kiri. Nah, ditambah seberapa banyak? Sebanyak 7. Kenapa? 7 minus 7 ditambah minus 1 jadi minus 8. Maka jumlahnya akan sama dengan yang di ruas kanan. Nah, setelah kita menambahkan 7H2O, kita menambahkan lagi itu apa namanya menambahkan H2O ya. Oke, untuk menambahkan jumlah H2O kita tambahkan dengan 7 ya. Di sini kan sudah ada 3 ini. Ini ada 3. Nah, ini kenapa jadi kita menambahkan 2 ya? Ini kan belum tadi ya. Ini kita tambahkan dulu H2O. Ini tadi dengan setelah menyamakan jumlah muatan, kalian menambahkan 7H2O. Nah, 7H2O. Kita belum tahu berapa kita menambahkan si air ini. Kita hitung dulu karena di sini ada 3 H-nya 3. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada H ya. Jadi kita langsung menambahkan dengan jumlah yang sama di sini H-nya. Tapi kalau ini ada 3, berarti 3 sudah sisa berapa supaya jadi 7? 4. Makanya ditambahkan dengan 2H, 2O. 2 kali 2, 4. Jadi 4 ditambah 3 tuh 7. Jadi tidak bisa langsung 7 diletakkan 7H2O. Kenapa? Karena di sini kasusnya dia punya H duluan. Nah, jadi kita tambahkan dengan 2H2O. Oke, kita hitung apakah sama sudah. Kita hitung untuk Zn-nya dulu. Zn 4 sama Zn-nya 4. N-nya 1. N-nya juga 1. Kita hitung H, 7 di sini. Di sini 3 ditambah 4, 7 sama O-nya 7 ditambah 3, 10. Di sini 2 kali 4, 8 ditambah 2 juga 10. Muatannya juga sama, minus 2 dikali 4 minus 8. 7 kali minus 1 minus 7 ditambah minus 1 minus 8. Berarti ini sudah setara. Kenapa setara? Karena jumlah atom dan jumlah muatannya sudah sama. Oke, Ibu berharap kalian bisa memahami pembelajaran Ibu ini dengan baik. Ibu akhiri saja pembelajaran tentang penyetaraan reaksi redoks dengan bilangan oksidasi. Dan jangan lupa tetap belajar, pelajari kembali materi-materi terdahulu, jangan sampai dilupakan, jangan sampai hanya dilihat saja videonya. Kalian usahakan sambil dilihat, sambil dicatat videonya di buku. Jadi atau yang punya buku Intan Pariwara, silahkan kalian pahami, kalian coret-coret, kalian tandai yang sudah kalian pahami dan yang belum kalian pahami. Dan jangan lupa bisa mengerjakan contoh-contoh soal yang ada di buku ya. Jadi jangan biarkan waktu luang kalian terbuang percuma. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam suasana online. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.